Imbas dari kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan membuat Donald Trump langsung memerintahkan blokade di Selat Hormuz, jalur vital yang selama ini jadi urat nadi distribusi energi dunia. Iran tetap menunjukkan posisi tawar yang kuat dengan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz. Sementara Amerika malah mengirim sinyal keras bahwa diplomasi akan runtuh. Lalu akan kemana arah konflik ini? Apakah pintu diplomasi masih terbuka? Kita akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Adi. Ya, nanti juga akan bergabung peneliti senior Keamanan Internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI Aisyah Kusuma Sumantri. Tapi saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, menurut hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan Piagam PBB, apakah blokade Selat Hormuz yang diperintahkan Trump ini legal? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai use of force atau bahkan act of war? Ya, di sini permasalahannya adalah apakah hukum internasional seperti UNCLOS itu yang berlaku atau saat ini situasi perang sehingga hukum peranglah yang berlaku. Nah, kalau misalnya hukum perang, tentunya ketentuan yang sangat detail mengenai apakah boleh atau tidak boleh itu tidak ada pengaturan. Oke. Memang kalau dalam masa damai hal seperti ini ya tentu tidak boleh karena yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kan di wilayah laut lepas yang sebenarnya tidak boleh ada pembatasan di sana ya terhadap kapal-kapal yang lalu lalang gitu. Dan perlu juga dipahami bahwa Amerika Serikat itu bukan anggota dari UNCLOS sehingga dia bisa saja kalau misalnya dipaksa untuk mematuhi ketentuan UNCLOS dia mengatakan saya juga bukan anggota. Jadi dia mengatakan bahwa ini situasi perang. Lalu kemudian kalaupun harus dipatuhi UNCLOS, saya bukan anggota dari UNCLOS. Bahkan kalau Presiden Trump ditanya apakah dia butuh hukum internasional, ya dia seperti pada waktu yang lalu mengatakan saya nggak butuh hukum internasional. Nah ini permasalahan yang kita hadapi ketika dunia menghadapi Presiden Trump dengan ide yang menurut saya agak di luar nalar begitu ya, karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan Trump ini kan sebenarnya puncak dari satu frustrasi karena tidak bisa memaksa Iran untuk membuka Selat Hormuz dan kemudian juga Amerika Serikat tidak mau meresikokan untuk menggunakan kekerasan untuk membuka jalur Hormuz itu. Karena kalau perang di darat itu agak berbeda dengan serangan dari udara, mungkin mirip-mirip dengan yang di laut di mana pasukan Amerika Serikat yang ada di kapal perang itu sangat dekat dengan serangan-serangan yang mungkin akan dilancarkan dari pihak Iran. Oleh karena itu, di sini saya menduga karena Trump juga tidak mendapatkan apa ya semacam dia kan mencoba mengajak negara-negara lain, terutama Ya. sekutunya untuk ikut ya, tapi kan tidak direspon secara positif. Sehingga yang dia lakukan tanpa harus meresikukan pasukannya, dia akan memblokade, walaupun itu juga kapal perang, tapi kan setelah kapal keluar dari Selat Hormuz, katakanlah oleh Iran, lalu dicegat lagi oleh Amerika Serikat gitu ya. Ya. Nah ini yang juga jadinya kan agak di luar nalar ini kan. Ya. Ya. Nah demikian juga kapal-kapal yang akan masuk ke Iran Selat Hormuz maka akan dicegat juga oleh Israel di sana. Jadi ini yang dilakukan oleh Trump ide seperti ini. Ya. Ya. Yang terbaru ini kita juga menerima kabar informasi bahwa kapal perang Amerika Serikat ini dihalau oleh pasukan laut Iran di Selat Hormuz dan diminta untuk menjauh begitu. Nah, artinya sikap ataupun langkah yang diambil Iran ini sudah on the track begitu ya, Prof? Ya, kalau dari sisi Iran ingin supaya tidak ada blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga kapal-kapal tanker yang sudah disetujui oleh Iran untuk bisa keluar, mereka akan bisa keluar dengan selamat tanpa ada halangan apapun gitu ya. Tapi kan dari posisi Amerika Serikat, beliau mengatakan mereka mengatakan bahwa karena Iran mengklasifikasi antara kapal tanker teman dengan musuh, dan kalau musuh tidak dikasih akses, tapi kalau teman dikasih akses. Sekarang Amerika Serikat mau mengatakan, either dikasih akses, semuanya dikasih akses, termasuk yang musuh, atau sama sekali tidak dikasih akses.
Jadi Amerika Serikat memblokade itu untuk mengatakan saya sama sekali tidak akan memberi akses kepada kapal-kapal tanker Ya. yang sudah disetujui oleh Iran untuk keluar. Oke. Sudah bergabung juga bersama kita, Prof. Hik, ada peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence ISI, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Gabung kembali. Selamat malam Mas, dengan Oke. senang hati. Eh, Mbak Aisyah tadi Prof. bilang bahwa Donald Trump ini punya strategi diplomasi yang agak-agak di luar nalar gitu ya. Nah, tadi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Selat Hormuz ini kita tidak butuh lah begitu karena cadangan minyak Amerika Serikat bahkan lebih besar daripada Rusia dan Arab Saudi. Ini saya akan cek fact dulu ya. Saya akan cek dulu faktanya mengingat diplomasi yang di luar nalar dikatakan oleh Prof. tadi. Apakah kalimat ini juga bisa dipercaya, dipegang atau ini hanya strategi geopolitik yang menurut Prof. tadi di luar nalar? Oke, pertama-tama kita balik lagi ya ke nature harga dari perdagangan minyak dunia. Jadi Oke. sebenarnya meskipun Amerika Serikat ini memiliki cadangan minyak yang cukup, tetapi kan suplai minyak ini akan sangat mempengaruhi harga di pasaran Itu ya. dia. Sekarang minyak di Amerika Serikat ini kan sudah naik sekitar 80 sen per galonnya, yang mana kemudian meskipun sekarang kita tahu harga minyak ini sudah turun sekitar 95 sampai 98 USD per barel, tapi itu tetap sebenarnya kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan harga awal. Nah, saya rasa kan ini menarik ya, karena Donald Trump ini berusaha untuk sebenarnya memegang kontrol atas Selat Hormuz gitu. Dia tahu bahwa sebetulnya di dalam perjanjian ya, sticking point dari perjanjian tersebut ya, dari negosiasi tersebut itu adalah pertama Selat Hormuz, yang kedua Ya. adalah masalah nuklir Iran, ya, yang ketiga ini adalah permasalahan mengenai konflik-konflik lain di Timur Tengah. Nah, saya rasa untuk Selat Hormuz ini Donald Trump secara desperate gitu ya mau menunjukkan ke dunia bahwa Amerika Serikat ini masih memiliki kontrol dan dominasi ya secara militer kawasan Arab Teluk ini. Tetapi kan permasalahannya di sini Donald Trump ini memiliki tujuan yang dari awal ini dikarenakan ya harga minyak yang meningkat, lalu kemudian beberapa sumber daya petrokimia ini juga terhambat gitu ya dari penutupan Selat Hormuz. Dengan Amerika Serikat memberikan dan meringankan sanksi yang dimiliki oleh Iran serta Rusia, tujuan utamanya kan hanya menstabilkan sebenarnya harga energi yang ada di pasaran. Ya. Nah, sekarang ini cukup menarik karena sebenarnya dengan berusaha untuk meniadakan kontrol Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat sebenarnya melakukan strategi yang kontraproduktif dengan tujuan awalnya, yaitu adalah sebenarnya memurahkan dan menstabilkan ya harga minyak di pasaran serta harga-harga energi dan bahan-bahan petrokimia lainnya.